Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji syukur terus kita ucapkan dan haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena berbagai anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita saling memberi nasihat, saling mengingatkan, untuk kita tetap berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap sendi kehidupan yang kita jalani pada kehidupan ini, berkomitmen dengan sunnah, berkomitmen dengan syariat Allah dan Rasulnya, sebuah amalan yang berat ketika diamalkan di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Sulit untuk kita berkomitmen dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah menjadi prinsip yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Namun janji-janji yang Allah berikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai siraman bagi kita untuk kita tetap tegar dan kokoh dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan. Baik ujian itu muncul dalam intern keluarga kita sendiri maupun ujian itu berasal dari ekstern, dari pengaruh-pengaruh dari luar, yang tentunya semua ujian itu akan menguras tenaga dan pikiran kita hingga iman kita terus terkuras, bahkan berkurang iman kita ini jika kita tidak benar-benar menghadapi ujian dan cobaan itu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan ulama Rabbani
kita akan hanyut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah terjadwal bahwa kajian kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan membaca salah satu risalah yang sangat kita butuhkan selaku para orang tua. Baik kita sebagai posisinya sebagai seorang ayah atau suami, maupun kita sebagai seorang ibu atau istri. Ya. Karena memang kitab ini dengan judulnya Al-Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak-anak, putra maupun putri atas para ayah dan para ibu. Artinya di sini kita selaku para orang tua harus mengenali apa itu hak-hak anak yang harus kita tunaikan. Sehingga kita terbilang telah maksimal dalam mendidik, mengawasi, dan mengarahkan anak-anak kita menjadi apa yang diharapkan, yaitu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ini tentunya harapan bagi setiap para orang tua, menjadikan anaknya sebagai generasi yang solihin dan solihah. Tidak lebih dari itu. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita yang pertama, pertemuan kita yang lalu, kita telah sampai pada pembahasan keterikatan dan kaitan antara anak-anak dengan para orang tuanya. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini, annal ilaqata bainal auladi wa abaihim wathiqatun wa hiya ni'matun minallahi azza wa jalla 'alal 'abdil mu'min. Bahwa keterikatan antara anak-anak dengan ayah-ayah mereka, dengan para orang tua mereka sangat kuat. Yaitu anak-anak ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba yang beriman. Barakallahu fikum. Dan telah kita jelaskan keterikatan antara anak dan orang tua hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi para orang tua sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Hingga apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwa orang tua akan dibalas dengan usaha dan upaya yang telah mereka curahkan untuk anak-anaknya. Balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anaknya nanti. Ini merupakan sebuah keuntungan yang besar. Aset yang tidak boleh kita lewatkan. Ini harus dipahami oleh para orang tua. Bahwa anak-anak antum atau anak-anak kita semua itu adalah aset yang berharga dan sangat berharga, melebihi emas yang bergram-gram, melebihi berlian yang diburu oleh ahlu dunia. Kenapa? Karena anak ini pahalanya, balasannya, kebaikannya itu terus akan dirasakan oleh seorang hamba yang beriman hingga mereka tidak sanggup lagi untuk beramal soleh. Hingga mereka sudah di alam barzakh, di alam kubur, tidak sanggup lagi untuk beramal. Namun ketika ia menjadi atau sebagai orang tua yang
perhatian terhadap anaknya. Ia curahkan tenaga dan pikirannya untuk menjaga anak-anaknya dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Menjaga dan mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang saleh dan juga salihat. Baik dilakukan oleh para ayah ataupun para ibu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya kemudian nanti akan menjadikan anak ini anak yang soleh dan solihat, maka bergembiralah orang tua ini. Jangan sedih. Apa yang kita usahakan, apa yang kita curahkan untuk anak-anak kita, baik secara materi, ya, maupun yang lainnya, itu semuanya akan terbalas yang bernilai-nilai sekian kali lipat selama anak ini beramal dengan amalan-amalan saleh. Maka dari itu Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang kita telah baca pada pertemuan yang lalu, tapi tidak ada salahnya sebagai bentuk penegasan kita baca sekali lagi apa yang disedaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan, ma yaf'aluhul waladus salih minal a'malis salihah fa inna liwalidayhi mithlu ajrihi. Apa yang telah diperbuat, diamalkan oleh anak yang soleh berupa amalan-amalan salihah, maka bagi para orang tuanya dia akan mendapatkan ajarnya. Biduni ayangkusa min ajrihi syai'a, tanpa berkurang sedikit pun ajar itu. Ya. Li'annal walada min sa'yiha wa kasbiha, dikarenakan seorang anak itu merupakan hasil usahanya, hasil jeripayahnya. Karena seorang anak tidak akan bisa terlahir tanpa orang tuanya. Nah, seorang anak tidak bisa dia beramal saleh, beramal yang baik dan yang lainnya kecuali ketika dicurahkan perhatian para orang tuanya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, inna abyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya seperkara yang baik dari apa yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari jerih payahnya, hasil dari usahanya. Dan sesungguhnya seorang anak itu merupakan hasil usahanya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika kita telah memahami hal ini, maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pertahankan nikmat yang besar ini. Kita terus bersabar untuk mendampingi anak-anak kita, mencurahkan perhatian kita semaksimal mungkin selagi kita mampu. Untuk kita terus arahkan anak ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada ilmu. Dan juga orang-orang yang berilmu. Cinta kepada tempat yang di sana dipelajari ilmu syar'i. Ini proyek besar. Butuh kerjasama antara berbagai pihak. Para orang tua, ya, dia sekaligus juga mencurahkan semua perhatiannya untuk hal ini. Dan juga para orang tua juga memilih pendidik-pendidik yang memang bisa diajak untuk bekerja sama dalam mencetak generasi yang solihin dan solihah. Kerjasama. Barakallahu fikum. Kita baca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita ikatan antara anak dan ayah. Ya. Dan ini ditampilkan
oleh para nabi dan juga para rasul, bagaimana mereka memiliki akhlak yang sangat mulia, ya, dalam menunaikan hak-hak orang tua mereka dan mengajak mereka ke dalam jalan kebaikan. Kata Syekh di sini, wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya. Dan kita dapati di dalam Al-Qur'an juga, ya, khitabat ba'dil anbiya, ucapan-ucapan atau dialog, ya, dialog sebagian para nabi alaihimus salatu wassalam li abnaihim, kepada anak-anak mereka. Para nabi bagaimana berdialog dengan anak-anak mereka, fi ghayatin minal husni wal isfaqi alaihim, dialog yang dipenuhi dengan kebaikan dan kasih sayang terhadap mereka. Wa min dzalika, di antaranya hal tersebut, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah kalian menjadi saksi ketika Nabi Ya'qub alaihi salam sedang berada di ambang kematiannya, tatkala beliau mengatakan kepada anak-anaknya, Ya'qub, ya, Nabi Ya'qub dikenal dengan Israel, ya, ketika beliau sedang berada di ambang kematiannya, beliau mengatakan, berpesan kepada anak-anaknya, generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet tugas dari Nabi Ya'qub. Apa kata Nabi Ya'qub? Pesan yang sangat ditekankan. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah sepeninggalku ini. Yang ditanya bukan nanti kalian makan apa, yang ditanya bukan kalian nanti tinggal di mana, bagaimana nanti masa depanmu, keseharianmu, mata pencaharianmu, gajimu nanti naik apa enggak. Tidak, bukan itu yang ditanyakan. Namun yang ditanya oleh Nabi Ya'qub adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nanti setelah sepeninggalku. Jawab anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan beribadah, menyembah Tuhanmu, menyembah apa yang kamu sembah, apa yang engkau sembah wahai ayah, dan juga apa yang disembah oleh ayah-ayah engkau, yakni apa yang disembah oleh leluhurmu. Siapa itu? Ibrahim, Ismail, dan juga Ishak. Siapa yang disembah? Ilahan wahida, sesembahan yang satu, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berserah diri. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sebagai teladan untuk kita. Bagaimana dahulu para nabi. Apakah para nabi juga tidak memperhatikan terkait jasmani mereka? Ya. Dunia anak-anaknya. Apakah para nabi tidak memperhatikan bagaimana anaknya nanti hidup? Para nabi bukan seperti kita. Para nabi dengan tingkat ketawakalannya yang tinggi, sangat mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang beriman
kemudian Allah tidak memberikan rizki kepada mereka. Enggak. Barakallahu fikum. Tidak secepat itu. Tidak sedangkal itu dalam memahami makna dunia. Para nabi tahu apa yang sangat dipentingkan dalam kehidupan ini. Nah, wa qala Ibrahimul Khalil li ibnihi Ismail. Dan ucapan Nabiullah Ibrahim Al-Khalil terhadap anaknya yang bernama Ismail. Anak yang sangat dia sayangi. Ya, sekian lama beliau tidak dikaruniai anak. Ketika beliau sudah lanjut usia, lahirlah Ismail alaihissalam. Dari ibunya yang bernama Hajar. Anak yang sangat dinanti-nanti. Ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya itu beliau diperintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail sebagai bentuk pengorbanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi para nabi itu hak. Ya. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada Nabiullah Ismail sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Ya. Luar biasa. Bagaimana seorang ayah yang sangat cinta kepada anaknya. Karena memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan kepada anak yang sangat disayanginya. Seorang anak terdidik ketika melihat ayahnya, bagaimana ayahnya sangat cinta kepada Rabb-nya, melebihi cintanya ayahnya kepada dirinya sebagai anak yang sangat dia sayangi. Nah, harus demikian seorang ayah. Dia tidak boleh kemudian mengutamakan anak-anaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk para orang tua. Agar mereka jangan sampai mendahulukan anak-anaknya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat, dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian merupakan musuh bagi kalian, maka waspadalah kalian. Disebutkan musuh bagi kalian. Kenapa disebutkan musuh? Dikarenakan istri dan juga anak-anak ini sangat mampu dan bisa untuk menggeser cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mencintai mereka dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Lebih mengutamakan mereka, mengutamakan istri dan anak-anak dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sedikit sering ya kita dapati bagaimana ayah tidak mampu menolak keinginan istrinya ketika sang istri barakallahu fikum memutuskan untuk berbuat sesuatu yang ternyata perbuatan itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri sudah sangat ingin misalnya
dia tidak mau dicegah untuk keluar dari rumahnya. Tetap sang istri ingin keluar dari rumahnya walaupun tidak diizinkan oleh suami. Ya. Ternyata kalah suaminya. Istrinya menang. Ya. Belum lagi anak juga demikian. Karena anak mendapatkan dukungan dari ibunya untuk membeli sesuatu yang ternyata apa yang dibeli adalah alat-alat yang bisa menjadikan anaknya ini lalai dari perintah Allah. Membahayakan terhadap imannya dan agama anak-anaknya. Sang ayah sudah melarang, tapi ibu terus mendukung, bahkan memfasilitasi karena ibu sudah mampu untuk membelikan anak tersebut mainan. Anak tersebut HP misalnya. Sang ayah nggak bisa berbuat apa-apa. Sang ayah cuma bisa melihat bagaimana kondisi istri dan anaknya tidak mampu untuk dia arahkan. Kalah. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari sebagian istri-istri kalian dan juga anak kalian merupakan musuh bagi kalian, maka waspada. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga seorang suami, seorang ayah butuh baginya penguat, ya. Penguat ilmu agar dia kokoh dan tegar, sabar dalam mengarahkan istri dan anak-anaknya. Butuh ilmu. Dalam ayat yang lanjutannya atau dalam ayat setelahnya dinyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian ini dan juga anak-anak kalian ini fitnah, ujian. Fitnah. Ujian yang bisa menjadikan kita larut dalam syahwat kita, larut dalam kerancuan dalam kita memahami dalam permasalahan agama. Fitnah, ujian. Sehingga kita harus waspada. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa qala Luqman li ibnihi. Berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmul azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Ya. Barakallahu fikum. Kezaliman yang sangat besar. Diingatkan agar tidak berbuat syirik. Ya. Maka para orang tua dari sini, para orang tua harus membekali anaknya itu dengan pengetahuan agama. Agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan, sekali-kali jangan ada para orang tua yang meremehkan hal ini. Meremehkan dari permasalahan syirik. Berapa banyak para orang tua yang tidak memiliki sensitivitas, tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki perhatian terhadap kebutuhan agama anaknya, tidak perhatian terhadap kebutuhan iman anaknya, biasa-biasa saja terkait masalah kesyirikan ini. Sekarang ini sangat sulit loh ya. Sulit sekali mengontrol anak-anak, apalagi anak-anak kita itu sudah dewasa. Apa yang sulit dikontrol? Pergaulan, privasi. Yang kita mungkin sulit untuk memprivasi terkait masalah alat-alat komunikasi yang dibawa oleh anak kita. Medsos. Dengan siapa mereka berteman?
Dengan siapa mereka bergaul? Apa saja yang barakallahu fikum diikuti? Channel-channel apa saja yang diikuti oleh mereka? Grup-grup apa saja yang ada pada mereka? Sulit untuk kita meng-cross check. Jangan sampai kita kecolongan. Kecolongan anak ini sudah berinteraksi dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Bukan hanya kemaksiatan. Kalau kemaksiatan sangat mudah bagi anak itu terjatuh ke dalamnya. Kesyirikan. Gara-gara kita nggak kontrol, ya, ternyata anak-anak kita sudah menjalin hubungan dengan grup-grup komunitas-komunitas awam. Ya. Di sana ada obrolan-obrolan, informasi-informasi ternyata yang berbau kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Tanpa kita mengontrolnya. Dan kita telah tahu bagaimana hukum menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kesyirikan itu banyak cabangnya. Gak cuma seorang beribadah kepada patung saja, tidak. Ketika seorang itu sudah menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah, kepada benda-benda, atau anak ini bertanya kepada tukang ramal, meramalkan tanggal kelahirannya, atau hari kelahirannya, atau tahun kelahirannya, atau jumlah huruf yang ada pada namanya, itu semuanya ada tafsirannya dan ada ramalannya. Ternyata, misalnya namanya siapa ini? Namanya misalnya Dwi Saputra misalnya. Dilihat di situ, oh ini ada sekian huruf. Sekian huruf ini dikalikan sekian, sekian, hasilnya sekian. Ternyata rumusnya ini ada pada ini. Ya. Oh kalau angka sekian, ini nasibnya demikian. Na'udzubillah min dzalik. Terbawa dan terseret arus kesyirikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau sudah terjatuh ke dalam kesyirikan dan dia merasa nyaman dengan kesyirikan yang seperti itu, maka tentunya dia sudah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah akan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan heran kalau para nabi dan rasul sangat memprioritaskan dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan bagi umat ini, disebabkan karena ini tadi. Karena kekalnya seorang yang berbuat kesyirikan di neraka jahanam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah lindungi kita semuanya dan keluarga kita dari dosa yang sangat besar dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kita baca kelanjutan dari penjelasan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Wa min nususis sunnah al-mutahharah. Dan pada nas-nas as-sunnah yang suci, ma jaa fi haditsin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebuah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menanyakan setiap pemimpin, setiap penanggung jawab dari apa yang telah dipimpinnya.
Ahafidhu am dayya, apakah dia telah menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau dia menyia-nyiakannya? Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang suami tentang keluarganya. Ya. Tidak hanya perkara yang besar yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun perkara yang kecil terkait dengan suami, dengan keluarganya. Apa yang engkau sudah berikan untuk keluargamu? Apa engkau jaga amanah ini? Atau engkau sia-siakan? Ya. Sampai-sampai di sini Rasul mengatakan, hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada tiap suami tentang keluarganya. Bagaimana istrimu? Ya. Apa yang sudah diperbuat oleh istrimu? Ditanya. Apa yang engkau nasihatkan untuk anak-anakmu? Nah, kapan ditanya ini? Tentunya ketika di yaumil qiyamah. Ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergeser kaki kita sampai kita akan ditanya tentang tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang ini duduk saling menasehati di kesempatan malam hari ini, di majelis ini. Kita saling mengingatkan bahwa kehidupan kita nanti adalah kehidupan di mana tidak ada hari setelahnya lagi. Tidak ada kehidupan setelahnya, yaitu hari kiamat, hari akhir. Itu kehidupan kita. Bahwa kita harus mempersiapkan bekal kita sekarang ini. Kita secara pribadi, sebagai para suami, sebagai para ayah, dan juga antunna yang mendengarkan sebagai para ibu, para istri, yang memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang solihin dan solihah. Karena itulah yang akan membahagiakan mereka. Walaupun mereka saat ini mungkin berontak, sedih, sabar. Arahkan, tetap arahkan. Karena tanggung jawab kita adalah mengarahkan. Tanggung jawab kita adalah menjaga amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Nah, selama kita mampu untuk menasehati anak kita, mengarahkan anak kita, arahkan. Dia nggak mau, anak saya nggak mau. Ya. Sudahlah, kalau saya ini terserah anak. Ini kadang-kadang orang tua seperti itu. Kelihatannya bijak, kelihatannya sayang sama anaknya. Tapi itu salah. Ya. Sehingga muncul ucapan, kalau saya ini ya terserah anak. Duh, kok terserah anak? Yang jadi ayahnya siapa? Anaknya apa ayahnya yang jadi ayah ini? Nah, jangan terserah anak. Seorang anak harus dibimbing untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia dilahirkan. Dipahamkan sama anaknya. Nah, bahwa kamu ini manusia, makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluk yang berupa hewan. Kalau hewan terserah mau apa dia. Ya. Mau cari makan di sana, mau cari makan di sini, mau terbang ke sana, silahkan. Keluar pagi, pulang sore, kenyang perutnya, terserah. Namun kita bukan hewan. Punya visi, punya misi, punya tujuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah visi dan misi kita di dunia ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku satu-satunya. Bagaimana kita beribadah dengan cara yang baik? Belajar, dididik, tidak kemudian dibiarkan. Nah, itu tanggung jawab besar bagi para orang tua. Ditanya kita, ahafidhu am dayya, apakah kita benar-benar menjaga amanah ini atau kita menyia-nyiakannya? Selama ini kita koreksi. Berapa waktu yang kita berikan untuk anak kita? Ya. Sudahkah kita
duduk bercengkrama dengan anak, kemudian kita menanyakan, kita membimbing dia, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara dia berwudu, ya, sepele tapi penting. Lihat anaknya kalau berwudu, ya, lihat anaknya ketika di masjid, ngapain dia ke masjid. Jangan kemudian, ayo nak ke masjid sana. Anaknya berangkat, ya. Senang dia ke masjid, ya. Ternyata sebelum ke masjid belok dia. Kemana? Game online. Atau setelah dari masjid, kemudian orang tuanya pergi, ya. Entah kemana, mungkin pulang, mungkin kerja, ya. Kita nggak tahu anak kemana. Ternyata anaknya sudah main dengan teman-temannya, main game dengan HP temannya. Anak kita nggak ada HP. Enggak, saya nggak ngasih HP anak saya. Iya. Tapi teman-temannya punya HP semua. Koreksi. Lalu bagaimana cara ngoreksinya? Cara memeriksanya? Tanyakan istrinya. Anak-anak udah pulang apa belum? Demikian. Perhatian. Tujuannya apa? Ini tadi. Apakah kita benar-benar menjaga semaksimal kemampuan kita, atau kita justru cuek? Kadang-kadang ada orang tua yang pasrah sudah. Wes, anak saya di pondok, tenang aja. Ya. Selamat sudah anak saya di pondok. Belum tentu. Pondok bukan penitipan malaikat. Sekali lagi, pondok bukan penitipan malaikat. Pondok ini manusia. Ustadz-ustadznya pun juga manusia. Para santrinya pun juga manusia. Ya. Yang juga tak kalah seringnya juga mengalami kekhilafan, kesalahan, keteledoran. Penting bagi para orang tua untuk juga kerjasama. Nah, apa yang harus saya perbuat sebagai orang tua ya Ustaz? Mungkin saya bisa ikut juga mengarahkan putra-putra saya. Wah, Ustadznya sangat senang kalau seperti itu. Bukan kemudian tiba ya sudah, yang penting mondok. Anak saya mau diajari apa, saya pasrah Ustaz. Lah, enggak seperti itu ya. Pondok juga berat. Ya. Sekian anak dia jaga. Dijaga bukan hanya urusan perutnya saja. Bukan masalah kesehatannya saja, tapi juga dijaga imannya dan akhlaknya. Itu adalah perkara yang besar. Ya. Perkara yang sangat menguras tenaga dan pikiran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur, dalam hadis yang sangat masyhur, al-muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, menanggung jawab, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa yang sudah dia berikan kepada orang-orang yang diberikan tanggung jawab padanya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang pemimpin, penguasa, ya, yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin umat manusia, dia adalah penanggung jawab dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Warrajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, seorang suami, ini adalah pemimpin. Dia akan ditanya tentang apa yang telah dipimpinnya, yaitu keluarganya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahan barakallahu fiik terkait dengan tugas orang tua untuk anak-anaknya. Ini adalah permasalahan yang butuh bagi kita untuk perhatian. Ya. Karena
perlu diingat bahwa seorang anak itu tidak akan bisa menjadi baik ya, kecuali jika memang yang pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah upaya tarbiyah yang diberikan kepada anak ini sejak dini. Ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi upaya kita sekarang ini adalah bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solihah, lebih baik dari kita. Maka ini butuh kita saling mengingatkan. Belum tentu yang berbicara ini hebat, belum tentu yang berbicara ini mampu untuk mendidik anaknya jadi baik. Tapi sekarang kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ini kewajiban kita sekarang berusaha. Kewajiban kita sekarang beramal. Berusaha sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah tetapkan, dan kita berusaha terus berada di bawah bimbingan para ulama dan para guru-guru kita yang meniti jejak generasi salafus saleh dan terbimbing dengan ulama hingga detik ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat pada pertemuan mendatang. Biiznillah taala di waktu, hari dan waktu yang sama biiznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.